Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dr. Burhanuddin SCMM, Program Studi Ilmu Ekonomi Pasca Sarjana Universitas Tadulako, dengan judul disertasi pengaruh faktor internal, eksternal, dan pertumbuhan dan struktur kepemilikan terhadap nilai perusahaan melalui profitabilitas sebagai variabel intervening, studi kasus pada industri manufaktur di Bursa Efek Indonesia 2014 sampai 2021. Alhamdulillah, dalam disertasi semoga disertasi ini bermanfaat bagi anak secara pribadi maupun mahasiswa secara umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dengan memohon rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Senin 19 Juni 2023, sidang ujian promosi doktor promovendus atas nama Burhanuddin Stambuk C20319005 dengan judul pengaruh faktor internal, eksternal, perusahaan dan struktur kepemilikan terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel intervening, studi kasus industri manufaktur di Bursa Efek Indonesia, program studi doktoral ilmu ekonomi dimulai. Tim penguji memasuki ruang sidang. Promovendus memasuki ruang sidang. Ujian promosi doktor dipimpin oleh Direktur Pasca Sarjana Bapak Dr. Insinyur Adam Malik MSc, Ibu ASEAN Engineer selaku Ketua Tim Penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati ibu-ibu dan bapak-bapak tim penguji pada ujian terbuka promosi doktor pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Rajindra SEMM. Beliau adalah penguji eksternal. Bapak Dr. Insinyur Samsurijal M. Suleman MSc CIA sebagai sekretaris. Bapak Dr. Saharuddin Kaseng SE MSc, Ibu Dr. Pitayanti Fata SE MSI, Ibu Dr. Husna SE MSI, Bapak Profesor Dr. Muslimin SEMM, dan Bapak Dr. Darman SEMM. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang saya muliakan, selamat datang di Pasca Sarjana dan juga saudara Promovendus. Dengan memohon perlindungan, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, saya buka sidang promosi doktor atas nama calon Burhanuddin. Sebelum saya melanjutkan, saya mempersilahkan
Bapak promotor Saudara Promovendus untuk membacakan pertanggungjawaban akademik dari Promovendus. Silakan Prof. Yang saya hormati Ketua Sidang, yang saya hormati penguji eksternal, yang saya hormati penguji internal. Judul disertasi pengaruh faktor internal, eksternal perusahaan, dan struktur kepemilikan terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel intervensi. Studi pada industri manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Nama mahasiswa Burhanuddin, nomor stambuk C203-19005. Program studi Doktor Ilmu Ekonomi, konsentrasi manajemen keuangan. Nama istri Fatmawati Amir, SEMM. Anak 1 Muhammad Fauzi, 2 Amira Fikriyah, 3 Muhammad Faiz, 4 Anissa Fairuz. Tim promotor Promotor Profesor Dr. Muslimin SEMM, Co-promotor Dr. Darman SEMM. Promovendus Burhanuddin lahir di Manin Pohai 28 Juni 1975. Pendidikan Sarjana Ekonomi, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah tahun 2001. Program Magister Manajemen Universitas Tadulako 2008. Program Doktor Ilmu Ekonomi Pasca Sarjana Universitas Tadulako menjalani ujian terbuka saat ini hari Senin 19 Juni 2023. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis faktor internal eksternal perusahaan dan struktur kepemilikan terhadap nilai perusahaan dengan probabilitas sebagai variabel intervensi pada industri manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur dan sebanyak 177 perusahaan dengan menggunakan proposisi sampling yang oleh 50 perusahaan. Alat analisis yang digunakan adalah structural equation modeling atau SEM dengan menggunakan PLS. Hasil analisis penelitian mengungkapkan pengaruh langsung faktor eksternal berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Faktor eksternal berpengaruh tidak signifikan terhadap profitabilitas. Struktur kepemilikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Probabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Faktor internal berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Faktor eksternal berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Struktur kepemilikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Pengaruh tidak langsung bahwa faktor internal berpengaruh signifikan melalui probabilitas terhadap nilai perusahaan. Faktor eksternal berpengaruh tidak signifikan melalui probabilitas terhadap nilai perusahaan. Struktur kepemilikan berpengaruh negatif dan signifikan melalui probabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan industri di Bursa Efek Indonesia. Demikian pertanggungjawaban akademik dan keputusan kelulusan kami serahkan sepenuhnya kepada tim penguji. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Muslimin SEME yang juga selaku promotor Saudara Promovendus. Atas permohonan saudara, maka pada hari ini saudara akan mengikuti ujian promosi doktor dengan judul Penelitian Pengaruh Faktor Internal, Eksternal Perusahaan dan Struktur Kepemilikan terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel intervensi. Studi kasus industri manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Kami mempersilakan saudara sekretaris untuk membacakan surat keputusan berkaitan dengan keabsahan ujian promosi. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu untuk kita sekalian, Bapak Ibu,
tim penguji, para undangan sidang ujian terbuka yang sangat berwibawa hari ini. Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako tentang penetapan panitia ujian terbuka disertasi mahasiswa program studi ilmu ekonomi Pascasarjana Universitas Tadulako. Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan pertama, mahasiswa peserta ujian disertasi terbuka di bawah ini. Nama Burhanuddin, nomor sambung C203-19005, program studi doktoral ilmu ekonomi, judul penelitian pengaruh faktor internal, eksternal perusahaan dan struktur kepemilikan terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel intervening, suatu studi kasus industri manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Adapun tim pelaksana, pertama selaku ketua yang terpelajar Bapak Dr. Insinyur Adam Malik MSc IPU ASEAN Engineering, selaku sekretaris adalah Dr. Insinyur Samsurizal M. Sulaiman MSc CIA, selaku penguji tamu ke eksternal yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Haji Rajendra SEMM. Penguji internal yang terpelajar Bapak Dr. Saharudin Kasem SEMSc. Penguji anggota Ibu Doktor yang terpelajar Ibu Dr. Vitayanti Fata SEMSc. Dan yang terpelajar Ibu Dr. Husna SEMSc selaku penguji anggota. Promotor yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Muslimin SEMM dan co-promotor yang terpelajar Bapak Dr. Darman SEMM. Kedua, konsekuensi pembiayaan yang diperlukan atas terbitnya keputusan ini dialokasikan melalui sistem perhitungan pembayaran remunerasi. Ketiga, pelaksanaan sidang ujian terbuka dilaksanakan secara offline. Keempat, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palu pada tanggal 6 Juni 2023, tertanda dan cap Direktur Dr. Insinyur Adam Malik MSc IPU ASEAN Engineering. Sekian. Terima kasih Bapak Dr. Samsurizal. Selanjutnya saya mau persilahkan Saudara Permopendus untuk memaparkan hasil penelitian disertasi Saudara. Kurang lebih 10 menit, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya mempresentasikan ringkasan disertasi yang berjudul Pengaruh faktor internal, eksternal perusahaan dan struktur kepemilikan terhadap nilai profitabilitas sebagai variabel intervening, studi kasus industri manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Yang melatar belakangi munculnya penelitian ini, yang pertama adalah bahwa jumlah perusahaan yang terdapat di Bursa Efek khususnya di manufaktur pada tahun 2019 dengan sumber di IDX dan OK Saham adalah sebesar 197 perusahaan. Dan kemudian pertumbuhan perusahaan di sektor tersebut adalah menarik untuk diamati, sehingga banyak para investor dan mampu bertahan di tengah kondisi perekonomian Indonesia dan memberikan prospek yang menguntungkan secara terus-menerus. Kemudian permasalahan persaingan secara global, bahwa perusahaan yang menghadapi persoalan yang semakin kompleks. Yang kedua adalah strategi yang harus dilakukan perusahaan yang akan semakin kompleks, melihat bahwa data industri manufaktur di Bursa Efek Indonesia dari tahun penelitian saya dari tahun 2014 sampai 2021 sangat berfluktuasi dari tahun ke tahun. Dilihat dari berbagai rasio, baik rasio dari Tobinski, current ratio, book to value, ROI, ROA,
dan seterusnya. Penilaian perusahaan yang tinggi, yang keinginan para pemilik perusahaan sebabkan dengan nilai yang tinggi menunjukkan kemakmuran pada pemegang saham. Dalam faktor internal perusahaan, dalam penelitian ini merupakan sebagai indikator variabel adalah current ratio, kemudian debt equity ratio, pertumbuhan perusahaan, dan ukuran perusahaan sebagai indikator pada rasio yang dikendalikan atau perusahaan atau internal perusahaan. Yang kedua, bahwa faktor eksternal perusahaan dalam penelitian ini yang digunakan sebagai indikator variabel adalah inflasi, suku bunga, dan nilai kurs. Yang ketiga adalah struktur kepemilikan. Dalam penelitian ini, indikator variabel dalam kepemilikan yang pertama adalah kepemilikan asing, kepemilikan publik, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial. Kemudian variabel intervening adalah variabel profitabilitas yang terdiri dari indikator variabel return equity, return on equity, return on asset, dan return on sales. Nah, sementara nilai perusahaan dengan indikator price earning to book value, kemudian Tobinski earning per share, dan price back to value. Adapun masalah yang saya terangkan dalam penelitian ini adalah apakah faktor internal perusahaan berpengaruh terhadap probabilitas pada industri manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua adalah apakah faktor eksternal perusahaan berpengaruh terhadap probabilitas pada industri manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga adalah apakah struktur kepemilikan perusahaan berpengaruh terhadap profitabilitas pada industri manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Yang keempat adalah apakah profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap profitabilitas pada industri manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Yang kelima adalah apakah faktor internal perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada industri manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Yang keenam, apakah faktor eksternal perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada industri manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Yang ketujuh, apakah struktur kepemilikan berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada industri manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Yang kedelapan, apakah faktor internal perusahaan melalui profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada industri manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Yang kesembilan, apakah faktor industri perusahaan melalui profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada industri manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Yang kesepuluh, apakah struktur kepemilikan melalui profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada industri manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Kerangka pikir. Dalam kerangka pikir bahwa keseluruhan faktor eksternal yang terdiri dari current ratio, kemudian pertumbuhan perusahaan, kemudian ukuran perusahaan, dan debt equity ratio berpengaruh langsung terhadap profitabilitas dan berpengaruh melalui profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal yang terdiri dari suku bunga, nilai kurs, dan inflasi berpengaruh langsung terhadap profitabilitas dengan indikator ROE, ROA, dan ROS, dan berpengaruh langsung terhadap nilai perusahaan yang terdiri dari indikator earning per share, price to book value, Tobinski, dan price earning ratio. Yang ketiga adalah struktur kepemilikan berpengaruh langsung dengan profitabilitas dengan indikator struktur kepemilikan adalah struktur kepemilikan asing, struktur institusional, manajerial, dan institusional. Kemudian berpengaruh melalui profitabilitas dengan nilai perusahaan.
Teknik pengambilan sampel. Populasi perusahaan industri manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejumlah 197 perusahaan. Kemudian perusahaan yang manufaktur yang IPO pada tahun penelitian 2021, 2014 sampai dengan 2021 selama 8 tahun berjumlah 55 perusahaan. Perusahaan industri manufaktur yang berdasarkan laporan keuangan yang rugi dalam penelitian periode 2014 sampai 2021 sebesar 72 perusahaan. Sementara perusahaan industri manufaktur yang laporan keuangan tidak terbit secara berturut-turut pada penelitian selama 2014 sampai sejumlah 21 perusahaan. Sehingga sampel penelitian sejumlah 50 perusahaan. Kemudian analisis, teknik analisis, bahwa analisis yang saya kembangkan adalah metode yang saya gunakan adalah struktur ekonomi acquisition model atau SEM dengan menggunakan software PLS versi 3.0 dengan mendiskusikan analisis statistik deskriptif, uji pengukuran atau outer model, kemudian menguji struktur atau inner model, dan menguji hipotesis. Analisis statistik deskriptif. Dari tabel tersebut bahwa CR atau current ratio dan peer group memiliki sebaran data yang luas dan bervariasi. Sementara untuk DER dan pertumbuhan perusahaan memiliki sebaran data yang kecil dan tidak bervariasi. Faktor eksternal. Semua indikator inflasi suku bunga dan nilai tukar memiliki sebaran data yang kecil dan tidak bervariasi. Untuk sementara, untuk struktur kepemilikan asing dan kepemilikan mandiri memiliki sebaran data yang luas dan bervariasi. Dan kepemilikan publik dan institusional memiliki sebaran data yang kecil dan tidak bervariasi. Untuk kemudian profitabilitas, semua indikator ROA, ROI, dan ROS memiliki sebaran data yang luas dan bervariasi. Yang kelima adalah nilai perusahaan. EPS, earning price, memiliki sebaran data yang kecil dan tidak bervariasi. Kemudian Tobinski maupun price book to value memiliki sebaran data yang luas dan bervariasi. Berdasarkan hasil uji model atau out model, bahwa indikator yang memiliki nilai di bawah 0,05 yang dikeluarkan oleh model pengukuran yang indikator nilai loading uji pertama di atas 0,6 yang akan dilakukan pengujian berikut dengan nilai loading di atas 0,7. Sehingga ada beberapa ada beberapa indikator yang keluar dari pengujian auto model. Nah, lanjut, bahwa indikator yang berkontribusi adalah DER untuk faktor eksternal, untuk faktor internal adalah DER dan ukuran perusahaan. Untuk faktor eksternal adalah inflasi dan suku bunga, sementara struktur kepemilikan adalah kepemilikan publik, dan faktor intervening yang dapat berkontribusi adalah ROA dan ROI, dan faktor untuk nilai perusahaan adalah PBV, price book to value, dan Tobinski. Dari uji dari hasil uji analisis bahwa pengaruh variabel faktor eksternal perusahaan terhadap variabel profitabilitas atau pengaruh langsung antara faktor internal dengan profitabilitas
adalah signifikan pada tabel P value dia dapat 0, di bawah 0,05. Sementara faktor eksternal dalam profitabilitas tidak signifikan dari hasil analisis yang didapat di atas dari 0,05 ada atau sebesar 0,06. Sementara struktur kepemilikan terhadap profitabilitas adalah signifikan dengan hasil P value-nya adalah 0,00. Kemudian faktor internal terhadap nilai perusahaan signifikan di bawah 0,05. Sementara struktur kepemilikan terhadap nilai perusahaan sebesar 0,058 di atas dari 0,05. Kemudian hasil uji pengaruh tidak langsung. Faktor internal melalui profitabilitas terhadap nilai perusahaan signifikan di bawah 0,05. Sementara faktor eksternal melalui profitabilitas terhadap nilai perusahaan hasil 0,90 atau tidak signifikan. Sementara struktur kepemilikan melalui profitabilitas terhadap nilai perusahaan adalah signifikan di bawah 0,05. Saya persingkat, saya masuk di kebaruan penelitian. Bahwa kebaruan dalam penelitian yang pertama adalah kebaruan hasil uji analisis variabel bahwa pengaruh faktor eksternal dan internal melalui profitabilitas terhadap nilai perusahaan menjadi peningkatan nilai koefisien jika dibandingkan dengan penguji secara langsung dari faktor internal dari 0,107 menjadi 0,145. Ada kenaikan sebesar sekian persen dengan perubahan nilai signifikan 0,021 menjadi 0,00. Sedangkan faktor eksternal dari minus 0,53 menjadi 0 positif 0,05 diikuti dengan perubahan nilai signifikan 0,12 menjadi 0,09. Sementara pengaruh struktur kepemilikan melalui profitabilitas terhadap nilai perusahaan tidak terjadi peningkatan nilai koefisien, tetapi nilai signifikan menjadi dari 0,058 menjadi 0,00 atau signifikan menjadi signifikan, tidak signifikan menjadi signifikan. Yang kedua, bahwa kebaruan penelitian ini bahwa yang merefleksikan masing-masing variabel yang terdiri dari beberapa indikator dan membentuk setiap variabel, faktor eksternal, faktor internal, struktur kepemilikan, profitabilitas, dan nilai perusahaan sebagai tolak ukur dalam berinvestasi, khususnya industri manufaktur bagi investor, karena secara umum investor tidak memiliki dari satu indikator dan sebagai minat untuk berinvestasi. Yang ketiga, kebaruan variabel penelitian ini menurut hasil kajian penelitian melalui jurnal dan penelitian yang pernah diteliti sebelumnya, belum ada penelitian yang menggambarkan semua variabel yang dikembangkan dalam penelitian ini, khususnya indikator suku bunga yang menjadi konstruksi penyusunan variabel eksternal yang menggunakan alat ukur tarif suku bunga kredit yang diperoleh dari utang jangka pendek dibagi dengan total utang, kemudian dikali dengan suku bunga kredit modal kerja serta ditambah dengan nilai hasil ujian jangka pendek dibagi dengan total utang, kemudian dikali dengan suku bunga kredit investasi. Silakan minum dulu, Prof.
propendus saudara. Tidak apa-apa, ini beri saja. Santai-santai saja. Terima kasih Pak. Iya. Sebagai variabel penelitian yang memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut. Yang berikut, kebaruan selanjutnya adalah profitabilitas sebagai variabel intervening terhadap nilai perusahaan pada industri manufaktur yang merupakan hal baru karena probabilitas dalam penelitian ini adalah menjadi indikator kontrak penyusunan variabel yang terdiri dari return of asset, return equity, dan return of sales. Yang kelima adalah kebaruan judul dalam variabel yang membahas secara bersama faktor internal dan eksternal terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel intervening pada industri manufaktur yang belum ada pada penelitian sebelumnya. Kesimpulan, hasil analisis faktor internal yang terdiri dari DER dan size berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas dengan indikator return on asset dan return on equity. Yang kedua, hasil analisis faktor eksternal yang terdiri dari indikator inflasi dan suku bunga berpengaruh tidak signifikan terhadap profitabilitas dengan indikator return on asset dan return on equity. Yang ketiga adalah hasil analisis struktur kepemilikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Yang keempat, hasil analisis profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang kelima, hasil analisis faktor internal berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang keenam, hasil analisis faktor eksternal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang ketujuh, hasil analisis struktur kepemilikan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang kedelapan, hasil analisis faktor internal yang berpengaruh signifikan melalui profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Yang kesembilan, hasil analisis faktor eksternal berpengaruh tidak signifikan melalui profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Yang ke-10 adalah hasil analisis struktur kepemilikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan melalui profitabilitas. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke Ketua Tim Penguji. Telah memaparkan hasil ringkasan disertasi saudara. Yang saya lirik-lirik tadi, Bapak Penguji Eksternal ada menyiapkan 7 lembar pertanyaan ini. Jadi saya juga mudah-mudahan waktunya cukup. Baiklah, kesempatan pertama saya mempersilahkan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Rajitra SEMM. Silakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Adam Malik MSc Civil Engineering sebagai Ketua. Yang saya hormati para rekan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palu, Wakil Rektor, kemudian Ketua Pimpinan Wilayah selaku Ketua BPH Universitas Muhammadiyah Palu, Bapak rekan kita Pak Amir Tahlilah sebagai orang tua dari Prompendus dan seluruh rekan-rekan dari UNISMU maupun kolega teman kuliah daripada Prompendus. Betul apa yang disampaikan tadi Pak Ketua, memang waktu yang diberikan kepada saya itu cukup banyak, tetapi saya juga mempertimbangkan Pak Ketua karena dia wakil rektor tua. Dengan santai saya baru tahu itu kurang lebih banyak, nanti kita tanya tidak keluar nanti rekomendasi yang lain. Jadi mungkin ya saya uji selama ini, mungkin yang paling cepat nanti ini pertanyaan saya. Bocor ini penelitian saudara Prof.
ini menjadi variabel intervening pada pengaruh faktor internal eksternal dalam struktur pemilikan terhadap nilai perusahaan itu. Pertanyaannya sekarang, coba saudara Proventus kemukakan indikator yang berkaitan dengan variabel yang mempengaruhi atau eksogen atau dan variabel endogen atau yang variabel yang dipengaruhi dan variabel intervening di dalam penelitian saudara ini pada perusahaan yang saudara teliti. Silakan. Terima kasih yang maha terpelajar Bapak Profesor Dr. Rajindra SEMM, bahwa indikator faktor eksternal atau dikenal adalah faktor yang mempengaruhi atau eksogen yang terdiri dari current ratio, kemudian pertumbuhan perusahaan growth, kemudian ukuran perusahaan, dan debt equity ratio. Sementara untuk indikator dari faktor eksternal yang terdiri dari suku bunga, inflasi, dan nilai kurs. Sementara endogen atau variabel yang dipengaruhi yang terdiri dari price earning EPS atau kemudian book to value, kemudian Tobinski, dan EPS earning price. Karena beda-beda tipis ini antara EPS dengan PER, price earning ratio, dengan EPS, ya seperti itu. Sementara profitabilitas sebagai variabel intervening yang memiliki indikator yang terdiri dari ROA, return on asset, kemudian return of equity, ROI, dan return of sales atau ROS. Terima kasih, Prof. Ada korting dulu sebenarnya. Kalau saya melihat daripada penelitian saudara ini, tidak semua variabel itu memberikan kontribusi terhadap nilai nilai perusahaan itu. Coba saudara Proventus kemukakan terhadap nilai tambah yang di dalam perusahaan yang dimaksud itu, karena tidak semua saya melihat itu ada nilai terhadap kontribusi itu. Coba kemukakan nilai yang dimaksud dalam penelitian saudara. Hasil analisis SEM PLS bahwa dalam uji pengukuran ada standar bahwa untuk pengujian berikutnya harus dengan nilai loading factor sebesar 0,7%, sehingga semua indikator yang tadinya bahwa internal memiliki indikator sebanyak 4, eksternal sebanyak 3, dan struktur kepemilikan sebanyak 4, dan profitabilitas sebanyak 3, dan nilai perusahaan sebanyak 4. Hal ini dari hasil pengujian auto model, maka yang berkontribusi dalam penelitian melalui alat analisis yang saya gunakan SEM PLS versi 3.0, bahwa faktor internal tinggal yang dapat berkontribusi, indikator yang dapat berkontribusi adalah debt,
dan ukuran perusahaan. Sementara faktor eksternal yang dapat berkontribusi adalah inflasi dan suku bunga dengan nilai angka 0,962 dan suku bunga 0,985. Sementara struktur kepemilikan yang bisa berkontribusi tinggal kepemilikan publik dan variabel intervening profitabilitas yang dapat berkontribusi adalah ROA dan ROE dengan masing-masing nilai dari hasil automodel sebesar 96% dan 97%. Sementara nilai perusahaan yang dapat berkontribusi tinggal price book to value dan Tobinski. Terima kasih, Prof. Oh, itu kira-kira menurut rekomendasi apa yang bisa diberikan untuk perusahaan nanti? Silakan. Yang pertama, rekomendasi harus perusahaan khususnya di internal, faktor internal harus memperhatikan current ratio-nya, karena perusahaan ini kadang current ratio yang tinggi akan mengakibatkan kas atau ini uang yang tidak terinvestasi seperti itu, aktifannya menumpuk seperti itu. Yang kedua adalah pertumbuhan perusahaan yang khususnya di faktor eksternal. Untuk faktor internal yang perlu diperhatikan adalah nilai tukar rupiah yang di variabel struktur kepemilikan adalah kepemilikan asing, konstitusional, dan kepemilikan manajemen. Sementara faktor internal intervening adalah ROS. Kenapa pada penelitian saya ini ROS ini adalah tingkat penjualan. Dia sangat drastis turun diakibatkan sebagian besar perusahaan yang di manufaktur, industri manufaktur itu di akhir-akhir di 2020, 19, 20, 21 ke atas sangat menurun diakibatkan karena adanya COVID. Sementara yang kedua adalah karena tenaga kerja di PHK, tenaga kerja dirumahkan, seperti itu yang penyebab terjadinya turunnya nilai penjualan. Yang kemudian di nilai perusahaan yang perlu direkomendasikan untuk diperbaiki kepada perusahaan adalah earning per share, kemudian price earning ratio. Kasih, Bro. Tadi terlalu pertanyaan, saya cuma cukup 3 saja. Yang terakhir hanya saya menyatakan selamat kepada saudara Prof. Endus atas raihan doktornya pada hari ini. Begitu juga pada seluruh keluarga yang hadir, dan khususnya kepada Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Palu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Saya juga urusan hari ini melihat kurang ganas ini pemuji eksternal ya. Terima kasih, Prof. Selanjutnya saya persilakan Bapak Dr. Saharudin Kaseng, SE, MSc. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita diberi kekuatan, kesehatan, saya kira teristimewa kesempatan sehingga kita bisa hadir di tempat ini.
Saudara Rompendus, kalau tadi penguji eksternal mengambil waktu 3 pertanyaan, tentu saya selaku penguji internal tidak boleh melebihi kapasitas eksternal. Meskipun saat ini saya tidak bersama Anda di Universitas Muhammadiyah, tapi bagaimanapun saya adalah kader dari Universitas Muhammadiyah. Saya dosen pertama tahun 90 sebagai dosen tetap yayasan di Universitas Muhammadiyah Fakultas Ekonomi. Jadi bagaimanapun juga ada keterikatan batin antara Rompendus dengan pemudi pada pagi hari ini. Saudara Rompendus, ada 3 variabel yang saya coba amati dari hasil penelitian saudara, di mana faktor internal itu semua berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, terhadap nilai perusahaan, maupun intervensi melalui profitabilitas terhadap nilai perusahaan, dia berpengaruh signifikan. Itu hasil penelitian saudara. Akan tetapi faktor eksternal ternyata dari ketiga-tiganya itu semua berpengaruh tidak signifikan, bahkan ada yang berpengaruh negatif terhadap profitabilitas maupun nilai perusahaan. Saya ingin tahu dari Rompendus, apa yang menyebabkan justru hanya faktor internal yang memberikan pengaruh signifikan terhadap profitabilitas nilai perusahaan maupun melalui profitabilitas terhadap nilai perusahaan, sementara eksternal itu tidak ada pengaruh signifikannya. Saya kasih contoh. Kalau pengundi hari ini justru yang paling berpengaruh signifikan adalah faktor eksternal, ya, ketimbang internal. Tapi hasil penelitian bertentangan dengan apa yang terjadi saat ini. Saya mohon komentar dari Rompendus. Ya, terima kasih Pak Dr. Saruni Kasem, bahwa benar dialah yang mendidik saya sehingga jadi seperti begini. Dialah yang pertama mengajak saya untuk menguji pertama sebagai dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah pada saat itu. Dan saya kembali kepada bahwa internal terhadap profitabilitas atau faktor yang ada pada dalam perusahaan, artinya bahwa perusahaan industri manufaktur yang telah mengelola baik misalnya utang dengan untuk menghasilkan laba baik dalam peningkatan produksi maupun ekspansi perusahaan, bahwa peningkatan laba yang diperoleh dapat memberikan signal pada investor, dan hal ini sangat sesuai dengan teori signaling teori yang mengasumsikan bahwa pengguna utang adalah signal positif bagi para pemegang modal perusahaan di manufaktur. Ya, secara eksternal yang terdiri dari suku bunga, inflasi, dan nilai kurs, ini tidak berpengaruh signifikan atau berbanding terbalik, bahwa inflasi dan suku bunga cenderung menurun, sementara ROA atau profitabilitas dan ROE-nya berfluktuasi, sehingga pada data tahun 2017
ikut menurun, tetapi pada tahun 2018 industri manufaktur mampu meningkatkan nilai profitabilitas melalui indikator ROA dan ROE, sehingga akan di saat itu akan menurunkan inflasi dan suku bunga pada tahun tersebut. Yang berikut, ketika harga saham misalnya naik, maka atau sebaliknya ketika misalnya suku bunga naik, maka otomatis biasanya harga saham pasti akan turun, mengakibatkan para investor lari menginvestasikan uangnya atau mendepositokan dananya atau modalnya di perbankan. Terima kasih. Yang kedua, saya coba secara eksternal. Kalau tadi itu adalah internal karena hasil penelitian saudara Provendus, saya coba lari ke eksternal. Saya ingin tanggapan dari seorang Provendus melihat kondisi saat ini, yang dimana menurut isu global bahwa Amerika itu bakalan gagal bayar utang untuk tahun ini. Menurut Provendus, kalau dilihat secara analisa rasio dan berbagai macam rasio, menurut saudara Provendus, apakah berpengaruh positif atau negatif terhadap nilai saham saat ini? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akan berdampak negatif. Akibatnya bahwa pertumbuhan dan perekonomian akan semakin melambat, sehingga akan mempengaruhi tingkat investor untuk menanamkan modalnya di berbagai perusahaan, khususnya pada perusahaan misalnya manufaktur. Kasih. Dr. Sarudin Kasim, SMSI. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Dr. Husna, SEMSI. Silakan. Terima kasih Ketua Sidang Penguji. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita diberikan kesehatan dalam sidang ujian terbuka promosi Dr. Bapak Burhanuddin. Kalau penguji tadi adalah penguji eksternal dan penguji internal, terbatas pada pertanyaan 3 dan 2 pertanyaan. Saya hari ini 1 karena sesuai dengan WA pagi tadi ya. Tapi satunya itu A, B, C, D. Ya, secara mungkin dari hubungan kerja kita belum secara langsung ya, tapi posisi demografi kediaman saya harus melalui Universitas Muhammadiyah, jadi saya harus menjaga hubungan ini sehingga tidak terjadi dipotong di tengah jalan, Pak ya. Maaf Pak Data. Ya, sangat berkaitan dengan Muhammadiyah. Ya, Bapak Provendus, Pak Dr. Burhanuddin, tentunya hari ini adalah hari kebahagiaan dan sekaligus hari deg-degan Pak ya. Ya. Kalau posisi untuk menjawab lebih tenang maka akan bisa menjawab secara keseluruhan. Tapi kalau posisinya walaupun pertanyaan gampang, tapi kalau bapaknya tadi deg-degan tadi itu Pak, maka semua tidak akan bisa terjawab. Yang terhormat hadirin sidang promosi doktor hari ini, orang tua kami Pak Haji Hamid Awila yang hadir pada saat ini, semua sivitas Universitas Muhammadiyah, salam kenal dari kami. Walaupun saya hanya lewat aja Pak, nanti kapan-kapan saya diundang sama Pak Rektornya. Ya, dari semua variabel yang diteliti, izinkan saya bertanya dari judul yang ada. Dari semua variabel di sini Pak ada 5 variabel untuk nilai perusahaan manufaktur di Indonesia. Variabel mana yang paling dominan memberikan kontribusi pada peningkatan nilai perusahaan manufaktur di Indonesia? Jadi, makasih Ibu Dokter. Variabel yang paling dominan
atau variabel yang memiliki nilai yang paling tinggi dari ketiga ini adalah variabel eksternal Betul? Betul? betul. Tapi variabel eksternal tidak memberikan pengaruh. Profitabilitas ini plus 0,0 berarti 9,4%. Oke, berarti yang sangat memberikan pengaruh adalah profitabilitas. Nah, di profitabilitas ini ada beberapa indikator ya Pak. Saya tadi mendengarkan bahwa profitabilitas ini yang paling dominan di situ adalah ROS. Siapa ROS ini Pak? ROS Semoga ini- tidak memberikan kecemburuan pada Fatmawati. ROS mudah-mudahan bahwa yang saya maksud di sini ROS itu adalah return on sales atau yang biasa dikenal dengan laba bersih dibagi dengan penjualan. Dominan itu adalah dipengaruhi oleh kontribusi penjualan, profit yang diperoleh dari kontribusi penjualan. Oke. Berarti kalau di sini dikatakan bahwa profitabilitas itu bisa menjadi media intervening dari penelitian yang dilakukan. Bahwa profitabilitas sebagai faktor intervening bisa dikatakan sebagai variabel memperkuat variabel yang variabel X1, X2 dan X3 terhadap atau faktor eksogen terhadap endogen. Kalau dilihat dari hasil penelitian, variabel profitabilitas ini yang memberikan pengaruh yang sangat dominan terhadap nilai perusahaan, hasilnya adalah signifikan tetapi negatif. Boleh dijelaskan Pak? Artinya bahwa pada perkembangan dari baik data yang yang terjadi pada perusahaan tersebut yang berfluktuasi mengakibatkan pada pengembangan nilai pada automodel sehingga akan berdampak pada hasil yang nilai tidak signifikan. Iya, sebenarnya saya lihat masih ada 3 lembar tapi iya itulah. Jadi saya harapkan nanti ibu dan bapak-bapak yang sisa ini satu saja, tidak ada ABCDE lagi dengan waktu. Silakan, saya persilakan Ibu Dr. Fitayati Fata SE, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pak Burhanuddin sudah maju ke sidang promosi ya, luar biasa dengan pengorbanan dan air mata berdarah-darah ini Pak ya. Saya mungkin tidak seperti bapak-bapak dan ibu sebelumnya, tidak ada ikatan emosional, tetapi dia Pak Burhanuddin ini punya ikatan emosional dengan Mas Tommy ya, suami saya. Ya. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Adam Malik sebagai ketua, serta Pak Amir Tawila sebagai orang tua saya juga, dan Bapak Ibu tamu undangan serta pejabat-pejabat yang ada di Unismo yang telah hadir pada sidang promosi Dr. Bapak Burhanuddin. Saya langsung pada pertanyaan Pak Tabe. Bapak, variabel utama yang Bapak teliti adalah nilai perusahaan, di mana nilai perusahaan ini merupakan persepsi investor terhadap perusahaan. Sering biasanya nilai perusahaan ini dikaitkan dengan harga saham. Nah, pengukuran dari nilai perusahaan itu ada price to book value, termasuk Bapak menggunakan PER ya, price earning value.
Nah, yang saya mau lihat, yang Bapak bisa menjabarkan ke saya adalah di mana nilai perusahaan ini Bapak melihat perbandingan antara jumlah earning ya yang digunakan dengan melihat jumlah lembar saham. Ada price earning ratio, di mana harga saham harga per lembar saham ini merupakan juga indikator yang digunakan pada fair, dan ada analisis Tobinski. Ya Pak ya. Nah, pertanyaan saya, seperti apa indikator yang digunakan pada penilaian untuk perbandingan jumlah earning dan jumlah lembar saham, fair, dan analisis Tobinski tersebut? Dari hasil penelitian yang Bapak lihat, yang Bapak mengambil perusahaan manufaktur ya, perusahaan manufaktur di Bursa Efek, silakan. Ya, bahwa dalam hasil riset khususnya indikator nilai perusahaan yang terdiri dari earning per share, price earning ratio, Tobinski, dan book to value. Price book to value yang menjadi indikator yang dapat berkontribusi dalam penelitian ini adalah price book to value dan Tobinski, di mana bahwa price book to value adalah perbandingan market price per share dibagi dengan book value per share, atau yang kedua adalah Tobinski. Yang Tobinski adalah yang dikembangkan oleh James Tobinski dengan perbandingan MFE ditambah dengan sehingga bisa menjadi hal yang mendasar di dalam penelitian, khususnya di variabel independen. Kasih. Variabel intervening Bapak ini adalah profitabilitas. Nah, profitabilitas ini kan ada 3 pengukuran yang digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan untuk mampu mengembalikan keuntungan pada perusahaan manufaktur. Nah, profitabilitas ini kan diukur dari return on equity. Ya, return on equity ini merupakan pengembalian keuntungan yang oleh modal perusahaan, modal sendiri. Sedangkan return on asset adalah keuntungan pengembalian dengan aset. Demikian juga untuk ROS. ROS itu return on sales. Jadi penjualan, pengembalian dengan penjualan yang bisa diperoleh dari profitabilitas tersebut. Nah, pertanyaan saya dari ketiga yang Bapak lihat, dari return on equity, return on asset, dan return on sales ini, dari aspek profitabilitas ini apa dampak yang diberikan oleh interveningnya, karena variabel intervening profitabilitas ini pada nilai perusahaan yang tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa indikator yang digunakan untuk melihat nilai perusahaan itu ada PER, price earning ratio, kemudian ada book value, dan seterusnya. Mungkin bisa menjelaskan seperti apa analisis Bapak dari dampak yang ditimbulkan dari profitabilitas tersebut pada nilai perusahaan. Silakan. Dampak yang dalam hasil penelitian, bahwa yang bisa saya tarik dampak dari ini adalah yang pertama, bahwa mampu memperkuat pengaruh variabel profitabilitas yang yang indikator ROA dengan ROE dapat mempengaruhi nilai perusahaan dengan indikator Tobinski dan PBV. Kasih. Terima kasih Ibu Dr. Widayanti. Selanjutnya
Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Dr. Insinyur Samsul Rizal M. Sulaiman MSc.CI sebelum saya serahkan kepada Bapak promotor dan co-promotor. Silakan Pak Rizal. Terima kasih. Saya kira nggak usah pakai ABC lagi. Karena hanya sekretaris dijamin tidak lebih dari satu dan tidak beranak juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat selalu untuk kita sekalian. Yang saya hormati Ketua Tim Penguji, Ibu Bapak Tim Penguji, dan khususnya Prof. Rajendra selaku tim penguji eksternal yang saya hormati, pimpinan dan sivitas akademika dari Universitas Muhammadiyah, dan para undangan yang sama saya hormati dan teristimewa kandidat Bapak Burhanuddin. Tadi penjelasan ketika menjawab pertanyaan Prof. Rajendra ada disinggung keterkaitan dengan pandemi. Ya. Membaca naskah ini itu datanya itu dari periode 2014 sampai dengan 2021. Ada 2 tahun terakhir itu di mana terjadi pandemi. Dan tentu kita tahu di dalam beberapa membaca harian itu kan terjadi pertumbuhan negatif pada berbagai perusahaan, termasuk pada perusahaan manufaktur dan sebagainya. Di penjelasan tadi saya menginginkan itu mungkin apakah terutama pada kasus 2 tahun terakhir itu masa pandemi apakah mempengaruhi di kesimpulan Bapak ini, karena di situ kan kelihatannya hanya faktor internal yang signifikan, faktor eksternal itu tidak signifikan dan sebagainya. Singkatnya, apakah ada hubungan data 2 tahun terakhir itu di dalam dengan kesimpulan Bapak tadi? Bisa dijawab dengan singkat saja, bisa juga tidak dijawab, karena nilainya juga sudah masuk, jadi tidak berpengaruh. Silakan. Memang pada saat itu ada tahun 2000 dan 2001 adalah di awal COVID itu tahun 2000, dan data terakhir saya adalah 2021, sehingga banyak perusahaan itu yang sangat turun. Kalau saya lihat pada industri yang sepertinya bahwa banyak orang dirumahkan, tetapi biaya listrik yang digunakan sangat rendah bagi pengguna manufaktur, perusahaan manufaktur. Begitu juga bahwa yang sangat meningkat pada saat itu adalah perusahaan manufaktur di bidang farmasi, khususnya pada Kimia Farma, KB Farma, yang meningkatkan nilai penjualan dibanding dengan makanan minuman. Artinya bahwa makanan minuman ini adalah industri untuk memproduk makanan seperti mie, food yang ini, tetapi akan menurun diakibatkan karena pengaruh dari biaya beban gaji pada para pegawai dan karyawannya. Terima kasih. Pak Dr. Samsul Rizal. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Darman SEMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para penguji internal, penguji eksternal, serta para tamu undangan, dan terkhusus pada guru kami, orang tua kami, Pak Ahmed yang ada pada hari ini, dan Promopendus yang mempertahankan disertasi ini pada hari ini. Alhamdulillah, ini sebenarnya sudah panjang sebenarnya kita punya diskusi, Pak Saudara Promopendus, sudah panjang mulai dari tahap judul sampai pada hari ini. Jadi ya mungkin singkat saja, tapi perlu rasanya ya
saya mengajukan satu pertanyaan untuk menguji sebenarnya kelayakan Promopendus untuk menjadi seorang doktor ilmu ekonomi khususnya di doktor ilmu manajemen keuangan. Saudara Promopendus, kalau mencermati fenomena impostor di pasar modal akhir-akhir ini, sepertinya ada sesuatu yang aneh begitu, di mana perusahaan-perusahaan yang labanya besar, kemudian hutangnya sedikit, tapi sepertinya investor menghindari itu. Dia tidak suka dengan perusahaan-perusahaan itu, sehingga harga sahamnya itu turun. Tetapi justru sebaliknya, seperti sebenarnya yang Promopendus temukan, bahwa ada perusahaan yang labanya kecil, kemudian labanya kecil, utangnya besar, tetapi justru sebaliknya investor itu suka dengan perusahaan itu. Itu sesuatu yang aneh menurut saya, ya. Apakah itu sebenarnya menunjukkan, fenomena itu menunjukkan bahwa teori-teori keuangan sudah banyak yang sudah tidak relevan, atau sudah berguguran lah teori-teori keuangan, mungkin karena dimakan zaman dan seterusnya, ataukah mungkin ada sesuatu hal yang membuat sehingga fenomena yang berbanding terbalik itu muncul. Saya ingin minta penjelasan atau pendapat Promopendus terhadap fenomena tersebut. Saya persilakan. Ya. Yang pertama, bahwa memang benar yang terjadi apa yang dikatakan seperti itu, yang seperti misalnya PAMA tahun 1970 dalam teorinya mengemukakan bahwa pasar modal yang efisien, di mana semua harga saham mencerminkan seluruh informasi yang ada hubungannya dengan perusahaan, tetapi khusus informasi keuangan seperti itu. Tetapi misalnya dalam kekinian, bahwa bisa menjadi jika pasarnya tidak efisien, atau memungkinkan saja bahwa pasar modal di Indonesia ini bisa saja dikatakan efektif dan efisien, di mana mungkin perlu lagi perlu kajian, atau saya perlu mencari teori atau membaca, sehingga teori tersebut atau signalin teori misalnya yang tidak berlaku, tetapi membutuhkan misalnya riset untuk dikaji selanjutnya. Yang kedua, bahwa memang pernah saya bahwa ada seorang psikologi Amerika yang berkebangsaan Israel kalau saya tidak salah, yang pernah dapat Nobel buku dalam ilmu ekonomi, yang dikenal dengan, saya lupa nama depannya, yang saya kenal adalah Kahneman kalau saya tidak salah, Kahneman, yang mendapat Nobel dalam ilmu ekonomi. Dia seorang filosofi Amerika Serikat yang berkebangsaan Israel, yang lahir ketika, kalau saya hitung itu sekitar 89 umur dari tahun sekarang. Dia lahir kalau saya tidak salah 15 Maret 1934, yang mengatakan bahwa investor dalam memilih saham sangat dominan dipengaruhi oleh faktor psikologi. Faktor psikologi ini yang dia maksud dalam kajian itu adalah, saya tadi Daniel namanya kalau saya tidak salah, Daniel Kahneman gitu ya, Daniel Kahneman, yang pernah diajarkan sama Prof gitu. Karena ada sebagian besar
promotor saya ini penelitiannya tentang ada antara ini, makanya saya heran pada saat itu. Nah, sehingga inilah salah satu yang mempengaruhi oleh faktor psikologi, bukan karena faktor fundamental seperti itu yang perusahaan itu susah untuk dibuktikan misalnya. Yang berikut, bahwa keadaan sekarang memang memungkinkan bahwa investor sudah tidak percaya dengan informasi keuangan seperti apa yang dikatakan Pak Dr. Damar misalnya, seperti kejadian yang terjadi pada perusahaan BUMN Saskita kalau saya tidak salah, dan Wika, perusahaan BUMN yang pada akhir-akhir ini di 3 hari kemarin ini Pak Edi Tahir itu mengatakan bahwa pelaku laporan keuangan Waskita maupun dengan Wika kalau saya tidak salah pada saat itu yang fiktif akan diproses hukum seperti itu. Yang terakhir, alhamdulillah pada penelitian saya ini berkiprah pada manufaktur, bukan pada perusahaan BUMN. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Darman. Selanjutnya saya persilakan Bapak Profesor Dr. Muslimin. Silakan Prof. Waalaikumsalam. Ketua tim penguji yang saya hormati, penguji eksternal dan penguji internal. Saya dengan Promopedus ini sudah lama berdiskusi tentang hal ini. Makanya model yang dimunculkan itu, saya lihat model itu kemudian si ACC. Karena syaratnya S3 itu tidak boleh replikasi seperti itu, dan harus ada kebaruan. Itulah di model itu. Dan di model itu banyak teori yang dikemukakan di situ. Ya. Kemudian S3 itu ada manfaat teoritis. Itu yang belum connect sekarang. Selalu menambah literatur, ya. Tetapi kalau dilihat tadi model seperti itu, salah satunya model itu adalah laba ke nilai perusahaan. Itu namanya signaling teori. Maka manfaat teori harus di depan, itu manfaat teoritis mempelopori signaling teori. Nah, itu harus dikemukakan mahasiswa di manfaat penelitian, bukan dikemukakan manfaat menambah literatur di bidang ini, bukan seperti itu. Karena itu yang mau dikaji sebetulnya manfaat teoritis. Nah, ada memang orang menyatakan, ya, salah satunya bahwa signaling tidak berlaku karena dia negatif. Kalau tidak negatif, ada teori lain, asimetrik informasi. Ya kan? Kenapa asimetrik informasi? Karena ada politik di dalam itu. Ini kan ilmu perilaku keuangan. Ya kan? Ada informasi tidak seimbang ketika mencurang manajernya, ya sudah seperti itu. Dia negatif. Nah, itu harus dijawab semua sebenarnya. Jadi semua teori yang ada di situ, kalau dia positif teorinya ini, negatif sorry, perilakunya seperti ini. Nah, itu gambarannya. Makanya sih ACC ini untuk jadi dipromosikan. Oleh sebab itu, saya minta Promopedus hubungan variabel itu jelaskan dengan teori dan perilaku investor yang ada di Indonesia. Kasih contoh aja, ya, untuk peserta saja, ya, atau memperlihatkan karena poinnya dipromosikan dokter itu harus ilmu filosofinya muncul, ya. Nah itu. Yang kedua, apa hakikatnya adanya variabel interfering? Itu menunjukkan perilaku apa di Indonesia? Kalau ada itu, kalau tidak ada itu seperti apa? Silakan dijawab, dan saya tidak ada umpan balik karena saya sudah tahu apa yang ada dan modelnya. Saya sudah ACC, sudah ujian terbuka pada hari ini, berarti saya sudah ACC, berarti saya sudah yakin bahwa ini layak untuk jadi disertasi dengan model yang ada. Silakan dijawab berdasarkan teori dan dua tadi pertanyaan itu. Silakan. Ya, hasil dari internal misalnya terhadap profitabilitas artinya bahwa ada peningkatan laba dan peningkatan produktif maupun pada perusahaan, sehingga teori yang mengikat pada ini adalah teori signaling teori yang mengasumsikan bahwa
penggunaan utang dalam signal positif menambah modal perusahaan dengan batas yang optimal atau trend of theory. Yang berikut adalah eksternal terhadap profitabilitas, bahwa dalam peningkatan indikator suku bunga dan inflasi terhadap ROA dan ROE, di mana inflasi dan suku bunga cenderung turun pada saat itu dan akan berdampak pada nilai laba perusahaan. Maka hal ini didukung oleh teori signaling teori. Kasih Prof. Saya ingin bukan bertanya sebenarnya, supaya orang lebih yakin dengan saudara Promovendus. Tadi kalau saya membaca di kesimpulannya ada sampai 10. Seandainya bisa dinarasikan satu paragraf, kira-kira apa bunyi kesimpulan itu? Kesimpulan yang bisa disarankan pertama adalah bahwa faktor eksternal dan internal melalui profitabilitas sebagai intervening terhadap nilai perusahaan sangat sesuai dengan teori yang ada pada signaling teori. Saudara Promovendus, saya kira demikianlah, sudah semua tim penguji mengajukan pertanyaan dan saya kira dijawab dengan tuntas dan lugas, ya. Seperti biasanya tim penguji akan melakukan sidang, tapi saat ini saya lihat angka-angka dari masing-masing anggota tim penguji sudah masuk. Saya kira kita langsung saja ya, buat tidak pakai skorsing. Setelah tim penguji melakukan kompilasi nilai-nilai berdasarkan penilaian atas pertanyaan ataupun sanggahan kepada saudara Promovendus, maka prestasi yang dicapai oleh kandidat selama studinya adalah sebagai berikut. IP rata-rata untuk semua mata kuliah yang diujikan di luar disertasi adalah 3,88. Disertasi sebagai hasil karya tulis dan penampilan dalam redaksi ilmiah diberi nilai 88,19 setara dengan nilai A, sehingga IPK kumulatif atau IP kumulatif menjadi 3,95. Dengan merata-ratakan hasil prestasi tersebut, maka kandidat memperoleh angka akhir kelulusannya sebagai Dr. Burhanuddin dinyatakan lulus dengan predikat yudisium sangat memuaskan. Ya, kalau dari nilai sebenarnya bisa cum laude, tapi masa studi lewat daripada 6 semester. Lewatnya hanya 9 bulan. Baiklah, sebelum saya mengundang untuk menandatangani berita acara, saya ingin tanya apakah bersedia atau menyetujui hasil yang saya bacakan tadi, Pak Burhanuddin? Sangat bersedia. Oh, kalau sangat bersedia silakan ditandatangan dulu. Saya Ketua Panitia Ujian Doktoral melantik Saudara Burhanuddin menjadi doktor dalam bidang ilmu ekonomi konsentrasi manajemen keuangan.
Semoga Allah menerima amalan saudara sebagai amalan jariah yang akan saudara berikan bagi ilmu, pengetahuan, nusa bangsa dan agama. Semoga saudara dapat mempertahankan integritas ilmiah saudara sebagai doktor. Saya ucapkan selamat. Ya, silakan duduk kembali. Saudara atau Bapak Burhanuddin sudah bisa menggunakan gelar doktor dan sudah bisa juga dipanggil Pak Doktor Burhanuddin. Baiklah, sebelum kita akhiri, saya memberikan kesempatan kepada Pak Doktor Burhanuddin untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Jadi sebenarnya sudah bisa dirubah itu promovendus jadi doktor. Silakan Pak Bur. Yang pertama, saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menuntut ilmu di Universitas Tanlah. Yang kedua, kepada orang tua saya, mohon maaf dia tidak sempat hadir, tapi dia adalah keadaan kurang sehat sehingga saya waktu dengan orang yang pernah mendidik saya dan tinggal bersama, itu pemilik rumah. Kita tolong itu aja namanya untuk berdiri. Inilah yang pelihara saya, tapi ada tantani saya. Nah, ini yang pelihara saya di Palu. Dan saya memberikan motivasi kepada saya untuk menjadi seorang yang bisa. Kenapa kata dia bilang kenapa orang bisa pun kita tidak bisa? Itu selalu harapan yang diberikan kepada saya. Yang kedua, kepada mertua saya, terima kasih atas segala motivasi, dorongan untuk menuntut ilmu. Yang berikut adalah istri saya dan anak-anak saya yang selama ini menemani saya untuk berkiprah, bahwa memang sebenarnya saya ini hanya seorang tukang tempel ban. Ada bagaimana caranya supaya saya juga bisa bermotivasi untuk menjadi seorang. Yang berikut adalah promotor saya, Prof. Muslimin. Terima kasih Prof. Muslimin ini selama ini sekeluarga membantu dalam penulisan mulai dari kuliah sampai detik ini. Prof. Muslimin yang selalu, kenapa saya katakan sekeluarga, karena di zaman Covid itu ada namanya Zoom, kuliah Zoom, sehingga Zoomnya ibu yang dipakai, Prof yang mengajar. Yang kedua, adik yang di kedokteran, anaknya Prof. Ketiga, ibu Dr. Zakia Zahra pakai Zoomnya untuk mengajar teman saya di angkatan di pemasaran. Maka Zoomnya adik lagi yang dipakai untuk mengajar saya berdua dengan Pak Wasmit, karena hanya dua orang lah saya di keuangan. Itu sehingga saya katakan sekeluarga itulah yang membantu kita untuk memberikan motivasi. Yang kedua, saya mohon maaf Prof, selama ini sama promotor saya jarang sekali saya WA, sehingga ada biasa mengatakan bahwa kok HP-nya tidak ada bunyi, tidak ada tertulis. Artinya bahwa saya ini tidak pernah janjian sama promotor saya dengan co-promotor saya. Saya datang karena itu adalah kontak batin saya terhadap promotor dan co-promotor saya. Terima kasih kepada kedua promotor dan co-promotor saya. Yang berikut para penguji, Pak Dr. Sarudin Kaseng, terima kasih atas ini bantuan dan sanggahan dan memberikan motivasi bahwa memang benar bahwa Pak Dr. Sarudin ini yang mengajak saya pertama dulu untuk menguji di
Universitas Muhammadiyah. Kalau saya tidak salah anak bimbingannya, sehingga dia katakan sama saya, orang dipanggil dia bakti anak bimbinganku. Nah seperti gitu. Kan hanya saya inilah yang melatih saya waktu ini. Kemudian Ibu Dr. Vita, Pak, terima kasih Bu atas segala bantuan dan motivasinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa membalas kebaikan Ibu Dokter. Terima kasih kepada Ibu Dokter Husna yang selama ini selalu memberikan saya motivasi, candaan bersama dengan kawan saya Pak Wasmit, ketika sama-sama saya diajak untuk diskusi untuk menyelesaikan, karena dia tahu bahwa ternyata berdua ini adalah anak Talise yang di dekat, semua rata-rata tinggal di dekat rumahnya Ibu Dokter. Kemudian terima kasih banyak kepada Wadira, Wakil Direktur 1 yang memberikan kesempatan untuk saya menuntut ilmu di Universitas Tadulako dengan berbagai bantuan. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi amal ibadah bagi Pak Dokter. Kemudian terima kasih banyak kepada Direktur Pasca Dr. Insinyur Adam Malik yang telah memberikan peluang saya untuk masuk kuliah di pasca sarjana dan menjadi seorang dokter. Semoga amal ibadah dan ilmunya saya bisa mempertahankan dan mengamalkan kepada umat. Terima kasih kepada rektor saya, Profesor Rajendra, yang selama ini memberikan saya motivasi dan bukan lagi seorang, karena dia sebagai teman, karena sebagai atasan, dan karena sebagai orang tua selalu memberikan saya motivasi. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan segala bisa memanjangkan umur Prof dan bisa berbalas budi kepada dosen-dosen saya yang sebelum belum guru besar. Mohon saya dibantu juga Prof. Kenapa saya katakan bahwa ada orang yang biasanya hanya memberikan satu motivasi, tetapi kalau Pak Prof Rajendra, dia yang ambil berkas di lemari, dia yang daftar saya di perguruan tinggi S2, dan dia yang bayarkan SPP pada saat dia mendaftar. Dan tidak semua orang bisa seperti itu. Maka itu salam terakhir mama saya tadi pagi, salam sama Bapak. Mudah-mudahan yang dia katakan Bapak itu adalah Pak Rektor yang selama ini dia yang membesarkan saya di perguruan tinggi, khususnya di Universitas Muhammadiyah Palu. Yang berikut adalah terima kasih kepada pimpinan Muhammadiyah Sulawesi Tengah, Pak Amin Parakasi, kandidat dokter. Terima kasih. Mohon maaf bila saya lari-lari dari tupoksi dari lembaga, karena memang saya dikasih tugas sebagai ketua wilayah lembaga ambil zakat infak sedekah Muhammadiyah, yang selama ini saya biasa kalau ditelepon sama promotor saya lagi ada di daerah ini, karena memang ada di sana daerah bantuan untuk pembangunan masjid, yang sementara kami ditugaskan secara pribadi sambil jalan kuliah saya sambil untuk beramal bersedekah di amal usaha Muhammadiyah. Terima kasih pada wakil-wakil rektor yang selama ini selalu saya bolos dan saya tinggalkan ruangan saya, sehingga saya biasa ditelepon sama Pak WR1, saya mau gade ruanganmu kalau kau tidak mau datang. Artinya bahwa dia tidak pernah terbuka karena saya pergi mengurus ini, sehingga mungkin dia lagi saling bergantian. Begitu juga terima kasih kepada Wakil Rektor 3 yang selalu memberikan motivasi, dorongan kepada saya. Terima kasih kepada para teman-teman, para dekan, mulai dari Fakultas Dekan Agama, FKM,
pertanian, ekonomi, hukum, fisik, dan teknik yang sementara menjalankan ibadah haji di Tanah Suci yang tidak sempat datang. Terima kasih banyak atas motivasi, dorongan untuk berkiprah. Terima kasih kepada Sivitas Fakultas Ekonomi yang selama ini memberikan dorongan, dosen-dosen saya dari Fakultas Kesmas, kebersatuan kita meraih cita-cita bersama. Tapi alhamdulillah pendaftaran masih terbuka. Jadi harapan saya kepada teman-teman saya yang belum, mohon untuk mendaftar di ikut kuliah di S3 di di Universitas Tadulako. Dan itulah saya katakan bahwa kalau kedokteran mau diambil ya tidak ada di Tadulako, tetapi yang lain pasti ada semua seperti itu. Terima kasih kepada Bunda Ibu Dr. Andi Purnawati yang selama setiap saat saya ketemu dia selalu memberikan saya motivasi untuk sekolah. Dan selama ini ternyata tante dari Ibu Dr. Pita Rupali. Jadi mohon maaf selama ini selalu memberikan saya dorongan di mana Pak Wadi, kenapa lagi berkeliaran di kampus yang tidak pergi urus di pasca seperti itu. Ya, terima kasih kepada semua. Mohon maaf bila ada hal-hal yang yang sifatnya kurang baik. Saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, Ibu Tim Penguji, ibu-ibu dan hadirin sekalian yang saya hormati, dan juga selamat sekali lagi kepada Bapak Dr. Burhanuddin. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, sidang ujian terbuka promosi doktor pada hari ini saya nyatakan ditutup. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.